kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf apa. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman, ya. Kemarin bensin. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Min Rais. Iki jane goblok apa pekok ta jane? Apa tra pengen budek? Nak jenenge wis sekolah lulus kuwi mesti ndek ijazah. Wis tuwek, ijek ngeyel sengkunimu ki lho ora mari-mari. Eling. Kira-kira kowe sampe nak bongko apa budal di nang kuburan oke jane. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh. Ini orang ya, sumpah lucu banget gitu loh. Ketika UGM menawarkan, ayo dibawa ke pengadilan aja kita buka-bukaan soal datanya Jokowi gitu. Dia malah ngeles dan bilang, ya kan kami mau silaturahmi, kenapa harus dibawa ke pengadilan dan lain. Roy, besok kamu benar ada acara atau memang kamu takut? Anda itu bukan ada acara, tapi Anda tidak berani menemui Bapak Jokowi. Karena Anda tahu kok ijazah Bapak Jokowi itu asli bukan palsu gitu. Kalau Anda memang gentleman ya, Anda temui Bapak Jokowi ya. Warga Solo sudah menunggu Anda. Lah kok Anda kok lari dulu? Anda kok lari, jenengan kok lari? Lari kemana? Alasanmu katanya kamu ada urusan penting di Indonesia. Urusan apa? Orang di Indonesia wong kamu tidak punya jabatan kok. Urusan penting. Urusan apa? Di kantor pun kamu nggak punya kantor, jabatan pun kamu nggak punya jabatan. Kok urusan penting? Urusan penting apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Roy Panci ya, yang nggak berani ke Solo menggeruduk rumah Jokowi, akhirnya menjadi bahan sindiran netizen plus 62 yang maha julid. Ya gimana nggak mau disindir gitu loh, wong gayanya saja kayak macam itu ya kan, sok hebat ya kan, sok ahli, sok jagoan, sok berani. Dan sok-sokan yang lain begitu ditantang UGM ya untuk membawa persoalan ijazah palsu tersebut ke meja hukum atau ke pengadilan, dia terkaget-kaget dan kejang-kejang. Untung saja ndak stroke ya. Aduh, boro-boro mau menggeruduk rumah Jokowi yang sudah jelas-jelas menyiapkan pengacara ya kan. Jokowi kan sudah jelas-jelas menyiapkan pengacara. Mending kabur aja ke Jakarta. Bersama si Dokter Mangkrak dan Chris Mon ya, yang apa? Ya, sok pinter itu, apalagi sudah ada kabar bahwa Mbah Egy sebelum berangkat ke Solo ditahan polisi. Ya jelas lah, ini orang provokator menurut saya, jadi pantas lah kalau ditahan, kalau memang kabar ini benar ya. Pokoknya Roy Panci sama Mbah Sengkuni ini pokoknya koclak ya, sangat koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kurang ajar ini siapa ini? Netizen plus 62 ini emang nggak punya akhlak ya, nggak punya otak. Masa loh, Mbah Sengkuni yang usianya sudah 80 tahun ke atas masih dikituin. Tapi lucu sih, kocak sih.
Akibat suka usil sama Pak Jokowi, dua orang ini jadi oleng. Aduh, ini gara-gara usilin Pak Jokowi apa makan kejubung kebanyakan? Lanjut, lanjut. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh. Ini orang ya, sumpah lucu banget gitu loh. Ketika UGM menawarkan, ayo dibawa ke pengadilan aja, kita buka-bukaan soal datanya Jokowi gitu. Dia malah ngeles dan bilang, ya kan kami mau silaturahmi, kenapa harus dibawa ke pengadilan dan lain. Setahu saya nih, pihak universitas ataupun sekolah-sekolah tidak akan mengeluarkan data pribadi murid atau mahasiswanya berdasarkan hanya asumsi atau dugaan bahwa itu adalah palsu. Dan kalau menurut saya, UGM pun sudah tepat kalau mau membuka secara terang benderang di pengadilan. Karena apa? Karena nanti jika tuduhan Anda itu salah, maka Anda sendiri yang akan masuk ke dalam jeruji besi. Thank you. Ya, memang betul ya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ini sangat lucu sekali ya, tidak sesuai dengan harapan netizen karena biasanya ketika orang itu ngotot menuduh sesuatu ya, contoh kata gitu kan, menuduh seseorang itu mencuri. Sudah dikatakan nggak mencuri, banyak saksi mengatakan nggak mencuri, bahkan ya malaikat Jibril juga sudah bersaksi nggak mencuri, tetapi masih ngotot ngeyel menuduh orang tersebut mencuri. Nah, kemudian ditantanglah ke pengadilan. Kan seharusnya kan mau ya kan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Malah terkaget-kaget. Terkencing-kencing, aduh, malah lari ke Jakarta, nggak jadi menggeruduk rumah Pak Jokowi di Solo. Bikin malu, Roy. Aduh, bikin malu. Aduh, udahlah ya. Pancinya balikin aja lah, jangan bikin malu lah, ya kan? Lanjut, lanjut. Dia yang membuktikan. Lalu pihak Jokowi kan ini mau menggugat. Roy, besok kamu benar ada acara atau memang kamu takut nemui Bapak Jokowi, ya? Kalau memang Anda seorang gentleman, ya, momen ini kan sudah Anda planningkan, sudah kalian planningkan dari jauh-jauh hari ingin datang ke Solo, ya, menemui Bapak Jokowi. Kenapa Anda tidak berani menemui Bapak Jokowi? Kalau emang Anda benar Bapak Jokowi itu memang ijazahnya palsu, ya, kenapa Anda takut? Ya? Anda itu bukan ada acara, tapi Anda tidak berani menemui Bapak Jokowi karena Anda tahu kok ijazah Bapak Jokowi itu asli bukan palsu gitu. Kalau Anda memang gentleman, ya, Anda temui Bapak Jokowi, ya. Saya pendukung Pak Jokowi, saya menunggu momen. Ya, biasalah ya kan. Ada acara itu adalah alasan klise yang pasti disampaikan oleh semua orang yang menolak ajakan, menolak undangan orang lain ya, baik itu teman, ya sahabat, saudara dan lain sebagainya. Mohon maaf saya ada acara. Loh, acara itu kan macam-macam loh. Tidur itu juga acara gitu loh ya kan. Loh, emang apa acaranya Roy di Jakarta? Ya tidur. Atau acaranya apa Roy? Meratapi nasib karena Mbak Egi sudah lebih duluan ditangkap. Pasti sebentar lagi juga saya. Aduh. Iya kan, mending balik ke Jakarta daripada ke Solo. Tinggal menghitung hari langsung ditangkap oleh polisi karena laporan kuasa hukumnya Jokowi. Mending balik ke Jakarta, masih ada waktu beberapa minggu lah ya kan untuk mempersiapkan bekal nanti untuk hidup di balik jeruji besi. Lanjut. Ini kan Roy Suryo, wajah-wajah gedek itu ya, wajah sesek itu ya. Saya katakan demikian itu ya. Katanya kemarin datang ke Solo. Kita warga Solo menunggu Anda loh. Dikasih apa itu nanti itu? Warga Solo sudah menunggu Anda. Lah kok Anda kok lari dulu? Anda kok lari, jenengan kok lari? Lari kemana? Alasanmu katanya kamu ada urusan penting di Indonesia. Urusan apa? Orang di Indonesia, wong kamu tidak punya jabatan kok. Urusan penting. Urusan apa? Di kantor pun kamu nggak punya kantor. Jabatan pun kamu nggak punya jabatan. Kok urusan penting? Urusan penting apa? Urusan penting sebagai provokator. Iya, sebagai provokator, koordinator pergi ke rumah Bapak Jokowi. Lah nyalimu kok nggak kesampean ke sana, kok nyalimu kok takut itu.
Kalau kamu berani, kenapa kamu mengundurkan diri nggak mau ketemu Bapak Jokowi di Solo? Urusanmu katanya ada urusan penting. Urusan penting apa? Jabatan kamu nggak ada, kekuasaan juga nggak ada. Siapa yang manggil kamu? Itu dewa-dewa Panji yang panggil kamu. Kamu jadi inces, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu berani datang, jangan melarikan diri. Itu nyamannya kamu, Rai Gedek, Rai Gedek, Rai Panci, Rai Tembok, yo Rai Wedus. Wani nek ngarep, gak wani nek mburi silit. Kamu itu Roy Suryo silit. Silit ki lho, lebih apik daripada rupamu, yo. Berani ke rumah dapat Pak Jokowi, nggak berani alasan ada urusan apa? Urusan taek. Iya, ini ya, Mas Randy ya. Seingat saya nama akunnya Mas Randy. Ya kan? Ini menurut saya kocak sekali ya. Salah satu netizen plus 62 yang nggak ngotak ya, nggak punya akhlak. Masa ya kan, Rai Panji dikatakan Rai Gedek. Dia itu ya muka panci gitu. Nah, bukan muka gedek ya, bukan muka sesek ya kan. Bukan muka sesek itu gedek temen ya, anyaman bambu, dinding anyaman bambu itu loh. Enggak itu. Ini muka panci gitu loh. Ya kan? Urusan apa takut dibogemon. Aduh. Enggak lah ya, bukan karena urusan, juga bukan karena takut dibogem. Aduh, muka panci ya dibogem ya paling cuma penyok gitu aja loh. Enggak mempan lah. Yang bogem tangannya yang bisa patah. Ya kan orang muka panci kok. Lanjut. Izin nun sewu Pak Amin Rais. Ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf apa. Di sini sesungguhnya diperlukan untuk ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Sorry, kenapa Opung ku panggil ya? Karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, harusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi. Apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya, mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah denger loh ada ijazah dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman ya. Kemarin bensin. Nah itu ya kan, kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali. Wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Politisi senior ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok. Ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa. Ya kan, dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ. Jadi jelas, apalagi. Tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggung lah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan? Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, dari akta lahir, ya bidannya siapa? Nilai raportnya ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa, fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Itu mau Bapak ya. Iya, ini juga menarik teman-teman ya. Mas Adril Purba ini bikin saya menahan ngakak.
Aduh. Iya, memang unik sekali ya para pembenci Pak Jokowi ini ya, istilah-istilah, diksi-diksi yang digunakan, narasi-narasi yang digunakan ini memang tidak jarang membuat ya perut kita kaku bahkan sampai mules ya. Iya, yang namanya oplosan itu ya kan, bensin jadi pertalite ya kan, pertalite jadi pertamax maksud saya. Kemudian, oplosan minuman ya kan. Apalagi banyaklah sesuatu yang dicampur, istilahnya dioplos itu kan dicampur ya kan. Ini ada loh istilah ijazah oplosan. Oplosan. Aduh Mbak udahlah Mbak ya kan. Saya membayangkan loh Mbak Sengkuni ini di usia yang sudah di atas 80 tahun ya kan, mengikuti jejak Mbah Egy dan Roy Panci nanti diringkus oleh aparat ya kan, menghuni ruangan di balik jeruji besi karena dianggap telah menyebarkan hoax terkait ijazah palsu Jokowi. Udah tua loh Mbah, seharusnya menimang cucu katanya Mas Adril Purba tadi ya. Lanjut. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah Min Rais. Iki jane goblok apa pekok ta jane? Apa traku pengen budek? Nak jenenge wis sekolah lulus kuwi mesti ndek ijazah. Wis tuwek. Icik ngeyel Sengkunimu ki lho ora mari-mari. Eling. Kira-kira kowe sampe nak bongko apa budal di nang kuburan kuwi jane. Ngetuwek bareng kepecit cilane nyatane ndingi takok Suryo karo Tifa kae wis mlebu nang apa admine UGM sedoke jeneng nak wis sekolah lulus kuwi entuk ijazah lulus ora metu lulus apa faktor usia kuwi makane kowe rada kopok kupingem tuwek bareng kok dancuk. Saya berharap teman-teman bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, walaupun latar belakang teman-teman tidak semuanya bersuku Jawa seperti halnya saya. Ini sangat lucu sekali teman-teman ya kalau teman-teman mengerti bahasa Jawa. Jadi pokoknya harga diri Mbah Sengkuni ini udah hilang gitu loh. Coba bayangin netizen barusan ini masih muda loh. Ngata-ngatain orang yang usianya sudah 80 tahun ke atas. Saya aja ngerasa risih gitu ya kan. Karena saya masih sangat muda sementara Mbah Sengkuni sudah 80 tahun ke atas gitu loh. Ya tapi gimana lagi gitu kan. Orangnya tua tapi menurut saya memang nggak bisa dihormati. Jadi pantas lah jadi bulan-bulanan generasi muda saat ini menurut saya. Lanjut. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch videonya menarik. Waduh, kata itu tuh Mas Roy Suryo. Aduh, kaget aku. Kok ini masuk ke ranah hukum? Kenapa enggak kekeluargaan aja? Piye toh ya? Ya enggak lah, bener memang harus ke ranah hukum. Karena ini tidak sesederhana yang kita pikir soal ijazah atau soal isu ijazah palsunya Pak Jokowi ini tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi memang harus masuk ke ranah hukum gitu. Jadi pilihan Pak Jokowi ya itu sudah tepat. Itu bagian dari haknya Pak Jokowi sebagai rakyat. Sekarang ini beliau sudah menjadi rakyat biasa ya, jadi boleh sah-sah saja menentukan sikap gitu ya, bagian dari haknya. Kalau memang dalam hal ini kepingin ya diurus saja lewat ranah hukum, nah itu bravo. Nah, tapi ini Mas Roy Suryo ini terus udah gitu nggak mau ikutan nih hari ini berarti nih ya, ini tanggal 16 April nih, hari ini nih berarti beliau Mas Roy Suryo nggak hadir gitu. Apa jangan-jangan udah ngebaca sesuatu gelagat-gelagat gimana gitu.
Ya nanti akan, ya semoga ya, insya Allah di persidangan nanti akan diperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi, serta banyak sekali bukti-bukti kalau beliau itu memang lulusan UGM secara sah, secara apa ya, memang resmi lulusan UGM. Nantilah akan kita lihat, insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa begitu? Karena ya logika sederhananya aja, nggak mungkin lah Pak Jokowi memilih jalur hukum kalau beliau tidak punya bukti-bukti yang otentik, tidak punya dokumen-dokumen yang valid, nggak mungkin ya, logikanya begitu. Terus ada tuh yang sudah beralih ke waktu SMA-nya Pak Jokowi seperti apa gitu. Alhamdulillah saya juga sudah cari-cari ya, nambah-nambah literasi terkait hal itu. Ternyata memang sudah ada gitu ya, statement-statement atau viti-viti yang saya temukan, bagian dari statement-statementnya pihak sekolah SMA-nya Pak Jokowi juga sudah saya temukan, dan itu insya Allah itu kalau saya lihat bagus gitu ya. Ada buku induknya yang sudah dimakan rayap gitu ya. Ada data-data Pak Jokowi di sana semasa beliau mulai masuk mendaftar menjadi bagian dari siswa SMA tersebut. Nah itu bagus. Dari VT-nya Mas Bram itu ada akun namanya Mas Bram juga. Saya melihat Mas Bram ini punya apa ya, boleh dibilang album ya, buku album ulang tahunnya UGM, dan di situ ada juga foto-foto ya album kelulusan. Kalau saya lihat itu seperti album kelulusan gitu ya, album-album alumnus di dalamnya itu. Foto-foto yang memang pakai kacamata selain Pak Jokowi ya. Dan itu album tersebut album bapaknya si Mas Bram, dan menurut saya itu brilian banget ya. Artinya bagian daripada bukti pastinya alumnus itu punya buku yang sama, buku album yang sama. Nanti akan ditemukan lah seiring waktu, pasti akan ketemu. Nah album-album itu nggak bisa bohong gitu ya. Album-album itu yang berserakan nih gitu ya, yang belum ditemukan lebih banyak lagi. Sementara saya hanya tahu dari Mas Bram. Pastinya album-album itu nanti juga menjadi saksi, menjadi bukti ya, bukan menjadi saksi, menjadi bukti bahwa benar Pak Jokowi memang kuliah di UGM gitu. Oke lah, nggak usah pakai belibet-belibet, ribet-ribet ya. Saya dukung Pak Jokowi gaspol aja di persidangan gitu ya. Dan buat yang menggembar-gemborkan ijazah Pak Jokowi palsu, ayo dong gaspol juga di persidangan. Nah saya juga udah lihat tuh VT-nya, udah dilaporkan ya, dalam arti sudah ada masukan pendaftaran untuk persidangan ya di Solo ya. Oke, itu bagus banget. Kita dukung prosesi hukum gitu ya. Insya Allah akan ditunjukkan kebenaran. Insya Allah. Bismillah, harapannya begitu. Ada tuh yang berpikir hukum bisa dibolak-balik. Enggak. Hukum adalah hukum. Jadi hukum tidak pernah bisa dibolak-balik. Yang dibolak-balik itu argumennya pada saat persidangan. Yang dibolak-balik itu hati dan pikirannya. Gitu. Kalau hukum sendiri udah ditulis gitu, jadi nggak bisa dibolak-balik. Bingung kita bacanya kalau dibolak-balik gitu. Hukumnya itu jadi kita ngebacanya susah. Jadi yang dibolak-balik itu argumennya dalam pada saat proses persidangan. Nah itu yang bisa dibolak-balik. Hukumnya sendiri nggak bisa dibolak-balik. Dia sudah begitu adanya ya begitu sudah. Gitu.
Jadi ayo kita hargai proses hukum yang berlaku di Republik tercinta ini. Ya, gaspol untuk kebaikan Indonesia. Sekali lagi, ini bukan hal yang sederhana, gitu ya. Tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi bagus memang masuk ke ranah hukum untuk pembuktiannya. Bismillah, kita doakan sama-sama untuk Indonesia maju, ya, untuk Indonesia lebih hebat lagi. Kita tetap jaga kesatuan, persatuan, ya, jangan terpecah belah gara-gara hal seperti ini. Oke? Berpikir logik yang sehat, menggunakan hati yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari beberapa netizen yang sudah kami hadirkan teman-temannya, tidak ada satupun yang memuji ya sikapnya si Roy Panci ya, kemudian juga Mbah Sengkuni, nggak ada gitu loh. Bahkan ketika Roy Panci di hadapan para awak media mengatakan, waduh saya terkaget-kaget ya, saya kaget ketika UGM malah menantang ya atau meminta membawa isu ini karena hukum. Ya jangan begitulah, kami ini kan sama-sama keluarga besar UGM. Pret, kau katakan keluarga besar UGM, tapi kau nuduh UGM nggak selesai-selesai. Udah diklarifikasi oleh pihak dekan ya, oleh pihak fakultas melalui dekan Fakultas Kehutanan ya kan, Pak Sigit. Sudah dikonfirmasi juga diklarifikasi juga oleh pihak rektorat ya melalui Ibu Rektor. Masih aja kau nggak percaya ya kan, masih menuduh bahwa telah terjadi kong kali kong atau semacam ya kerjasama antara Pak Jokowi dengan pihak UGM. Ya gimana pihak UGM nggak ngerasa tersinggung dan merasa dicemarkan nama baiknya? Iyalah, mending langsung menempuh jalur hukum, karena nanti akan jelas siapa yang bersalah dan siapa yang tidak memiliki bukti atas tuduhannya. Dan ya kan, jika nggak terbukti jangan lari, karena pasti nanti ada konsekuensi hukum lanjutan, yaitu pencemaran nama baik ya kan. Iyalah, siap aja mendekam di balik jeruji besi untuk yang kedua kalinya, Roy. Makanya kalau nuduh jangan seenak udel kau sendiri, baru digertak macam kayak gitu udah takut ya kan, dan milih balik kucing ke Jakarta. Aduh Roy, gini aja lo Roy ya kan, biar lu itu dihargai oleh orang, balikin dulu lah panci lu itu ya kan, yang katanya itu panci aset dinas ya kan, aset dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita melihat bersama video tentang editan ya, si Roy Panci dan Mbah Sengkuni, hasil karya netizen plus 62 yang maha julid ya. Katanya akibat suka usil kepada Pak Jokowi, dua orang tersebut akhirnya menjadi oleng. Ya, memang menurut saya sangat lucu sekali ya mereka berdua itu ya, bersama kroco-kroconya maksud saya. Ibaratkan perang ya, mereka ini tidak memiliki peluru gitu loh, sama sekali nggak memiliki peluru, tapi mereka nekat perang gitu. Jangankan peluru gitu ya, bahkan mereka tidak memiliki senjata sama sekali. Lah gimana perang mau menang gitu loh, ya kan, kalau nggak memiliki senjata. Digertak Jokowi saja ya sudah pada keder, digertak UGM aja udah pada ciut nyali. Ada bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.